Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya untuk kita bahas terkait untung rugi mencalonkan Anies. Tapi sebelumnya Adi Prayitno, pengamat politik, mengatakan kalau Kaisang maju maka Anies dan PDIP akan berkoalisi. Itu yang disampaikan oleh Adi Prayitno ya. Sementara untung rugi mencalonkan Anies, coba kita lihat ya. Ini disampaikan oleh elit PDIP Eriko Sotarduga ya. Coba kita PDIP bicara untung rugi dukung Anies di Pilgub Jakarta ya, dan diperkirakan koalisi akan terjadi kalau Kaisang maju. Bagaimana kalau Kaisang tidak maju? Bergantung juga. Apakah Prabowo akan mengincar posisi di Jakarta dengan kembali menggunakan politik bansos dan lain sebagainya. Maka seandainya PDIP tidak masuk dalam koalisi pemerintahan, maka dia akan menjadi oposan dan partner yang paling cocok ya Anies Baswedan. Cuma memang little bit tricky karena kabinet itu dibentuknya pada bulan Oktober, sementara pendaftaran itu pada bulan Agustus ya. Jadi harus memilih dari awal, jangan ragu ya kalau mau menjadi party of value, menjadi person of value ya. Menjadi partai dari nilai ya, menjadi partai menjadi manusia dari nilai ya. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga bicara untung rugi partainya jika mendukung Anies Baswedan di pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. Eriko mengakui Anies masuk dalam 8 nama yang sebelumnya sempat mengemuka dan didorong sejumlah kader. Oke, ya ini ada 8 nama lagi. Namun PDIP masih mencermati dan melakukan kalkulasi terhadap nama tersebut. Nah, saya kan sebutkan 6 nama, ada 2 nama belum disebutkan. Ya memang betul, itu satu Pak Anies, kata Eriko di Kompleks Parlemen. Namun Eriko masih merahasiakan 1 nama lainnya, sedangkan 6 nama lainnya adalah Ahok, kemudian Tri Risma Harini, Azwar Anas, Seno Bagaskoro, gak kenal sama Seno Bagaskoro siapa, Jarod Saiful Hidayat, dan Hendrar Prihadi ya, Hendrar ya. Kemudian Eriko tak menampik nama lainnya yang dia tidak sebutkan, Andika Perkasa sebenarnya. Eriko tak menampik nama Anies cukup seksi di Jakarta, apalagi sempat disebut ketua DPP partainya Puan Maharani. Hal itu kata dia didasarkan pada perolehan suara Anies pada Pilpres 2024 lalu yang hampir mengimbangi Prabowo Subianto. Menurut dia secara hitung-hitungan, jika suara itu digabung dengan suara Ganjar Pranowo atau PDIP di Jakarta, perolehan suara Anies akan mengungguli Prabowo. Nah ini mungkin perhitungannya bahwa kalau misalnya Pak Anies kan mantan pasangan 01, ya dengan kita 03 tentu suaranya lebih tinggi daripada 02 katanya. Namun Eriko mempertanyakan kalkulasi itu akan sama di pilkada. Ia ragu apakah simpatisan atau pendukung kadernya akan tetap mendukung jika PDIP mendukung Anies. Begitu pula sebaliknya, apakah pendukung Anies akan tetap mendukung jika dia didukung PDIP ya. Nah ini kan belum tentu, dalam politik benar yang tidak mungkin hanya menghidupkan orang mati. Apa saja masih memungkinkan. Tetapi ini kan harus dihitung betul. Nah inilah yang sedang kami hitung betul bahwa peluang itu ada, yes. Tapi apakah itu pasti terjadi? Ya saya katanya. Ya sahabat sekalian, Kalau kita lihat ya dari fenomena selama ini, sesungguhnya yang paling diperhatikan orang itu sosoknya, bukan siapa partai pendukungnya. Kalau Anies berpasangan dengan Ahok, selain tidak mungkin juga conflicting. Kenapa tidak mungkin? Sudah saya katakan, karena sama-sama pernah menjadi gubernur, ya kan? Tapi dia juga akan conflicting karena PKS misalnya pasti tidak mau tarik diri pendukungnya. Tapi kalau dengan Andika Perkasa,
Andika belum punya track record dalam tanda kutip yang dianggap melukai kelompok kanan misalnya. Dan hebatnya Andika ya, walaupun mertuanya Hendro Priyono yang dipersepsikan macam-macam terhadap umat Islam ya, dalam tanda kutip sekali lagi ya, tetapi dia sendiri seperti terpisah dengan mertuanya. Dan jangan lupa Hendro Priyono termasuk yang mendukung Prabowo Gibran ya. Sementara Andika mendukung Ganjar Pranowo. Jadi orientasi politiknya justru berbeda ya, makin berbeda ketika dia tidak lagi menjadi Panglima TNI karena tidak ada beban apa-apa ya. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi gak ada kaitannya, kecil kaitannya ya siapa partai pendukungnya. Apalagi kalau partai pendukung itu beragam, ada PKS, ada PDIP, ada Nasdem, ada PKB. It doesn't mean that bahwa partai pendukung itu pasti akan mendukung calonnya. Itu kan sama pertanyaannya adalah kenapa Ganjar Pranowo kalah jauh padahal PDIP sebagai pemenang pemilu. Masa suara PDIP lebih besar daripada suara Ganjar? Harusnya kan suara Ganjar lebih besar dari PDIP karena harusnya PDIP captive market ditambah dengan non PDIP. Tapi ini kan tidak terjadi walaupun kemudian orang bertanya apakah karena hasil pemilunya gak karu-karuan ya. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi politik itu ya hanya soal aliansi strategis saja. Ini bukan aliansi ideologis, aliansi strategis. Dan bukan pula aliansi pragmatis. Kalau aliansi pragmatis itu saya bilang Anies berpasangan dengan Kaisang. Itu aliansi pragmatis. Dan dia sudah game ya, sudah selesai kalau dia berpasangan dengan Kaisang. Artinya perjuangan selama ini untuk menegakkan pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang menghormati hukum dan konstitusi tidak akan jalan. Kalau dia kemudian membawa Kaisang. Oh ya. Ada beberapa orang yang menghubungi saya untuk mengajukan judicial review terhadap syarat 30 tahun ini ya di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi mengembalikan tafsir kepada the original intentnya, maka Kaisang tidak akan bisa maju. Dan kelihatannya juga tidak disambut luar biasa karena posisi Kaisang adalah posisi ketika Jokowi tidak lagi berkuasa. Beda sama posisi Gibran ya. Kemana-mana masih akan bisa menggunakan kekuasaan ayahnya. Kalau ini gak bisa lagi karena dia pada waktu pemilihan tidak lagi berkuasa. Bahkan kalau dia memaksakan diri akan sulit nantinya. Refli Harun ini lagi ngelawak dulu hina PDIP sekarang memihak. No. Saya tidak memihak PDIP. Saya bilang party of value. Saya hanya akan mengapresiasi PDIP kalau dia mau jadi oposisi Prabowo. Jelas dong, bukan sembarangan, ya kan? Tapi kalau dia misalnya dukung Anies tapi juga gabung sama Prabowo, saya tidak akan apresiasi, ya kan? Itu sangat pragmatis. Tapi kalau dia mau jadi oposisi dan dukung Anies, nah itu baru hebat. Beda dong, ya. Jadi kita jangan samakan. Makanya saya katakan Anies akan bernilai kalau dia berani menjadi oposisi. Tapi kalau dia tidak berani oposisi ya itu nggak ada nilainya lagi. Dia bukan lagi person of value. Bagaimana kalau Ridwan Kamil dimajukan untuk menghadang Anies? Nggak apa-apa, biar ada debat yang bermutu. Tapi yang tidak boleh itu politik gentong babi. Politik menggunakan uang. Politik money politics itu yang tidak boleh. Jadi harus jelas ya sikapnya. Jadi bukan sembarangan. Saya kira insya Allah yang begitu konsisten saya ya untuk melihat politik tersebut. Kalau PDIP menggunakan politik gentong babi ya kita hujat sama-sama. Tetapi kalau dia berani beroposisi untuk menegakkan demokrasi, nah itu baru kita apresiasi. Tapi apresiasi itu sepanjang nilai itu tetap dia pegang. Tapi kalau nilai itu dia tidak pegang, ya kita nggak akan apresiasi lagi, paham ya? Jadi kita jangan memuji dan tidak memuji itu didasarkan pada kepentingan yang katakanlah kekuasaan, tapi pada value, pada nilai. Itu ya, paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas dia.